Mau diperhatikan kembali. Perhatikan lagi ya. Ada berapa baris? Ada berapa kolom? Nah, tadi Anda sudah jawab baris 7. Pertanyaan, apakah sudah bernilai tunggal untuk setiap baris? Apakah sudah bernilai tunggal untuk setiap baris? Sudah belum? Sudah. Belum lagi itu. Ya, belum lagi. Kenapa belum? Cek. Ini kosong. Masih. Ini kosong. Ini kosong. Jadi belum bernilai tunggal. Nah, jadi gimana untuk menyatakan 1NF? Maka tabel-tabel ini harus kita luruskan. Bagaimana meluruskan supaya 1NF? Jadi ceritanya tabel ini tabel anormal. Maka tabel ini harus kita rubah menjadi 1NF. Nah, bagaimana hasil 1NF? Nah, lihat ini. Lihat ini. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Bisa dipahami? Lihat layar saya atau lihat PowerPoint yang sudah saya kirim. Ini sudah terisi tidak semuanya? Sudah, Pak. Nah, inilah yang dikatakan dengan hasil normalisasi 1NF dalam database. Oke, sudah selesai satu pembahasan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Pak. Tidak, Pak. Nah, berarti nanti Anda harus bisa memberi contoh bagaimana kondisi yang belum normal, bagaimana contoh hasil 1NF. Saya ujian selalu seperti itu. Saya minta contoh. Nah, contoh Anda masing-masing yang saya minta. Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjut yang kedua. Apa yang dikatakan dengan yang kedua? Nah, normal kedua ini dapat didefinisikan secara ini. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika. Jadi dibaca, dipahami. Pertama, sudah berada pada bentuk normal 1NF. Ini harus kita pahami, sudah berada pada 1NF ini. Oke. Kemudian definisi yang berikut masih terkait 2NF. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Anda ingat kemarin sudah ada primary key saya jelaskan ya. Ada diingat kemarin primary key? Jadi yang primary key itu di sini sudah ada nggak? Mana yang primary key? Nomor induk pegawai, Pak. Nah, ini nomor induk pegawai. NIP-nya, Pak. Tetapi kalau kita kembali ke sini, kembali ke data ini, ada nomor NIP yang ganda atau berulang. Ya. Nah, kalau berulang seperti ini, belum bisa dikatakan 2NF. Belum bisa dikatakan dengan 2NF. Jadi supaya bisa dikatakan 2NF, maka dia sudah berada dari 1NF. Bagaimana ini melanjutkan sebagai 2NF? Nah, untuk 2NF, berarti ini kita perhatikan alurnya. Diagramnya seperti ini. Nah, cara memecahkan tabel tadi, ini dalam bentuk diagram. Jadi mecahnya bukan sembarangan ya, ambil yang sebagai kandidat primary key. Primary key-nya tadi apa? NIP. Ya, NIP memiliki dependensi fungsional terhadap ini, nama dan jabatan. Jadi NIP ini akan terjadi satu nanti lagi. Tidak berulang dia seperti ini.
Nah, ini berulang dia kan? Dia berulang enggak? Ini terulang Iya, juga Pak. kan? Nah, itu. Iya. Jadi kalau sudah kita jadikan 2NF, maka ini akan berubah. Dan tabelnya akan menjadi 2 tabel. Nah, jadi tidak selalu sesuai dengan definisi. Oh, berarti 2NF dikatakan dipecah jadi 2 tabel, Pak. Jawabannya enggak. Nah, jadi tolong dipahami. Kebetulan dia jadi 2, dia bisa jadi 3 nanti. Tergantung primary key-nya. Ya. Nah, satu lagi. Bahwa lama mempunyai dependensi fungsional terhadap gabungan NIP dan keahlian. Nah, jadi gini, bisa saja NIP-nya nanti 2 kali, bisa saja keahliannya 2 kali, tetapi lamanya berbeda. Ya, sebaliknya, bisa juga NIP-nya 1 kali, keahliannya 2 kali, lamanya juga berbeda. Nah, itu yang terjadi. Oke? Nah, itu yang harus dipahami. Untuk pertanyaan saya yang seperti itu. Jadi ini yang kita pahami. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana memecahkan ini. Nah. Jadi kalau kita lihat bagan ini, terjadi tabel itu dinormalisasikan menjadi 2. Nah, sehingga kalau kita bangun tabel ini menjadi 2NF, hasilnya seperti ini. Tabel 1 itu kolomnya ini. Tabel 2 itu kolomnya ini. Nah, ini definisinya. Oke. Lalu hasil pengolahan ini, maka seperti inilah hasil tabelnya. Tolong dipahami. Gue lihat ada perubahannya enggak? Ada. Nah, jadi bedanya apa? Ini sudah tunggal dia. Ini yang jadi primary key. Kalau ini terjadi 2 kali atau lebih, ini menjadi foreign key atau kunci tamu. Jadi ini dia yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi ini foreign key, ini primary key, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya dalam gambar ERD. Ya, itu yang harus dipahami. Oke, ada pertanyaan? Sudah 2NF? Contohnya tabel sudah, definisi sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Ya, itu pelajaran kita. Nanti hasil ini kita bangun menjadi Microsoft Access lagi, membuat gambarnya. Jadi itu pelajaran rantaian pembelajaran kita, tolong dipahami. Awal buat tabel, sudah itu buat sudah itu saya implementasikan ke Microsoft Access. Itulah namanya mata kuliah aplikasi database. Oke. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan ya? Nah, kalau tidak ada, maka saya lanjut ke yang ketiga. Nanti Anda bisa lihat berulang-ulang. Ketiga. Nah, 3NF bagaimana? Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika, ini, pastikan dia sudah berada dalam 2NF. Berarti yang ini nih. Ini sudah 2NF nih tabel ini. Tapi tidak selalu tabel yang 2NF itu bisa dikatakan 3NF. Nah, nanti Anda lihat kondisi contoh. Ini definisi. Berada dalam bentuk nomor kedua, berarti ini tadi. Kemudian pengertian berikut, setiap atribut Anda tadi sudah tahu, bukan kunci, tidak memiliki dependensi transitif. Ya, tidak memiliki dependensi transitif. Nah, itu yang harus Anda pahami pengertiannya. Baca lagi, contoh 2NF pada slide. Ini, pada slide sebelumnya sama dengan 3NF. Jadi dipahami itu. Pengertian baru. Lalu gimana contohnya nanti yang harus Anda lakukan implementasinya. Ya. Lihat contoh 2NF dulu, nanti dirubah lagi menjadi 3NF.
Sudah dipahami pengertiannya? Sudah? Saya lanjut. Sekarang lihat contoh 3NF di bawahnya. Ini. Nah, apakah tabel 3NF ini sudah sama dengan, contoh tabel 2NF ini sudah sama dengan 3NF? Kalau ini tadi bisa Anda bandingkan. Ini 2NF sudah sama dengan 3NF. Kalau ini, apakah sudah bisa dikatakan sama dengan 3NF? Jawabannya, ini lihat. Memenuhi 2NF tetapi tidak sama dengan 3NF. Oke. Lalu bagaimana cara menormalisasikan ini? Anda bisa melakukan dengan seperti ini. Dengan chart seperti ini, atau dengan seperti ini langsung, kalau Anda sudah paham. Nah, sekarang asumsikan, bagaimana ini kira-kira? Apa yang akan terbentuk untuk relasi pertamanya? Relasi pertama itu bisa saja Anda buat tabel 1, tabel 2, tabel 3 jika ada. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau hasil sudah ada di sini. Kalau Anda mau lihat slide saya di bawah, ini hasilnya. Nah, berarti tabel relasi 1 itu apa yang akan menjadi primary key nanti ini? Kode item. Diikuti oleh nama item. Nah, inilah yang tabel 1. Kenapa tidak di bawah ini? Ya, sesuai definisi ini tadi. Apa definisinya? Setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Karena ini yang menjadi kunci primer di sini. Ya, yang merah ini. Nah, kalau di sini, ini bukan kunci primer lagi. Ini bukan kunci primer lagi. Nah, ini kan kebetulan sama nih. Nah, ini merupakan foreign key. Kalau ini bedanya saya buat walaupun merah sama merah. Ini bedanya. Saya kasih garis bawah. Itu yang menunjukkan primary key. Kalau ini tidak saya kasih, ini foreign key. Nah, itu yang bedakan. Nah, lalu tabel 2 ini diikuti oleh nomor P, nomor urut. Atau boleh di depan ini. Silakan aja nanti. Ini bisa saya pindahkan. Walaupun di belakang atau di depan boleh. Nah, seperti itu. Oke, kalau Anda sudah paham ini, isi tabel-tabel ini nanti apa yang terjadi dari data ini. Nah, biasanya saya menyuruh Anda mengerjakan, tapi karena kita belajar jarak jauh, masa saya melihatkan hasil aja langsung. Hasilnya sudah ada, tapi Anda paham dan nanti. Lihat ini. Ini hasil. Bisa dipahami ini hasilnya? Ada pertanyaan? Nah, dilihat ini. Ini sebagai primary key kah atau foreign key? Mana yang sebagai foreign key ini sebenarnya? Jadi ini yang sebagai primary key, ini yang sebagai foreign key-nya. Nah, lihat, P1 terjadi tidak pengulangan di sini? Halo? Ya. Ada ini. Boleh, boleh. Karena dia sebagai kunci tamu. P2 terjadi juga. P3 juga terjadi. Nah, mungkin ada yang tidak. Nah, yang tidak itu tetap kita standby-kan. Mana tahu nanti ada yang terjadi pengulangan sesuai dengan kebutuhan ini. Ya, nah itu dia yang menjadi jawaban untuk 3NF dari contoh tabel tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ingat, saya belajar menjelaskan hanya sedikit. Nanti Anda yang bekerja lagi. Soal sudah standby, contoh sudah standby. Tinggal Anda bekerja. Kalau belajar dengan saya banyak prakteknya. Oke, kalau Anda ada yang bertanya, saya kembali. Ini saya modis pertanyaan tabel saya ini saya modis. Nah, ini apa yang terjadi ini? Modisnya gini. Ini saya tambah nanti nama P. Nama P-nya
Ini nomor P ya, nama P, PTX, 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 X juga, PTY, PTY, Z, Z. Sekarang lihat hasil contoh tabel ini. Nah, walaupun tidak saya kasih bingkai. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah sama dengan 3NF? Buka mute suaranya. Apakah sudah sama dengan 3NF? Nah, kalau belum pekerjaan Anda gimana? Bagaimana tabel yang saya modif tadi bisa menjadi 3NF? Ini dimodif lagi nih. Nah, bagaimana memodifikasi ini? Berarti Anda harus nambah tabel 3 atau relasi 3. Nah, kira-kira apa yang menjadi primary key lagi? Apa yang akan jadi primary key-nya? Dari tabel yang di atas tadi, apa yang akan jadi primary key? Oke. Apakah kode item? Halo? Nah, berarti itu yang harus Anda pahami. Jadi akan menjadi primary key adalah nomor P. Diikuti oleh apa lagi? Nama item. Nah, P. nah Nama P. inilah yang dikatakan dengan 3NF tadi. Nah, ini sudah 3NF nih. Kalau nanti bedanya yang dengan yang contoh yang pertama tadi. Nah, sekarang Anda tinggal konversi ke tabel. Berarti tabelnya ada berapa? Berapa tabelnya jadinya? 6. 3. Sekarang bisa nggak Anda menyusun tabel 3 itu menjadi data yang sudah saya standby-kan seperti ini? Nah, bisa nggak menjadikan 3 tabel itu? Bisa nggak? Nah, saya tentu menunggu Anda bisa tidaknya tentu Anda kerjakan. Nah, itu contoh saya berikan, lalu Anda latihan di Excel, itu nanti Anda lihatkan ke saya. Oke? Nah, tuh kegiatan Anda yang pertama. Berikut. Ini sudah selesai. Yang ke bawahnya tidak saya jelaskan karena ini tingkatnya sudah lebih ya, hanya sampai 3. Ini tidak usah. Sampai slide 13 saja. Oke. Saya pindah ke slide berikut. Nah, perhatikan pindah slide berikut. Perhatikan lagi ya, saya pindah slide berikut. Oke, kita pindah slide berikut. Layar Anda dibuka, saya capture. Layar dibuka. Ada yang tertutup ini. Semuanya lihat. Oke, ada yang tertutup ya. Nah, nanti laporannya ada. Sebentar lagi nanti saya kirim juga. Oke, saya pindah slide. Set lagi. Sekarang contoh ini. Nah, perhatikan ini. Ini ada 3 tabel. Nah, 3 tabel ini sudah bisa dikatakan dalam bentuk normal berapa ini? Halo, coba jawab. Nomor berapa? 1 atau 2 atau 3? 2NF, Pak.
Berapa? 2. Yakin? Yakin 2 NF? Memang ada yang kosong barisnya, tetapi dari segi melihat atributnya, kita sudah bisa menentukan. Berapa NF itu? Rahma Elvita, berapa NF Rahma Elvita? 3, Pak. 3, that's good. Nah, bisa nggak ada isi data-data lain nanti? Isi data Anda. Iya, 3. Kalau nilai nanti kosongan aja dulu, karena belum ada nilai. Bisa dipahami? Di Ramita sedang katakan 3. Tika, berapa NF ini Tika? Berapa NF Tika? 1, 2, 3. Bisa ngisi datanya nih? Bisa. Jadi silakan nanti isi. Misalnya ini satu-satu. Ini misalnya ya, 11 Tika. Saya nggak tahu nomor WP Anda berapa. Ya nak, nanti isi nomor WP. Tika berapa? 2000 berapa? 61, Pak. 61 belakang. Oke, saya buat seperti itu. Nah, ya. Lalu Rahma Elvita. WP-nya berapa? 2000 berapa Elvita? 11, Pak. Nah, 11 saya 10 angka aja. Nah, ini kosong ya. Nah. Sekarang ini, Anda belajar apa? Aplikasi kan? Ya. Iya, Pak. Pak. Kok Anda BP 2019 enggak? Berapa? Iya, 19, Pak. 19 19. depannya. Sorry. Digit di belakang itu, Pak. Oh, pada di belakang. Oke, enggak apa. Wah, saya salah. Berarti benar ya, pada di belakang. 20. Ya, oke, lanjut aja nanti ganti. Sekarang anggap kode mata kuliah Anda, misalnya ini ya, ini contoh. Saya enggak tahu kode mata kuliah Anda berapa. Mata kuliah Anda aplikasi database. Di sini SKS-nya berapa? 3 semester. 3. Anda lanjutkan sesuai isi KRS yang Anda ambil di semester 3 ini. Oke, sudah dipahami? Namanya nama mahasiswa S1, Pak. Ini mahasiswa D3, ya. Mahasiswa, buat data yang ada di mahasiswa S1 ke sekretariatan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, S1. Buat sek aja lah, sekretariat. Nah, itu datanya. Sebanyak ada berapa itu? 32 orang. 32 orang. 32 orang kalau nggak salah. Nah, tuh. Mata kuliah Anda ada berapa? Kalau nggak salah sampai 9. S9. Nah, pertanyaan, di sini berapa nanti barisnya? Kalau nilai nanti kosongkan aja. 9. Berapa sini nanti harusnya? 9. Nah, berarti Anda belum paham. Berapa harusnya? 32. 32 lah. Kok 32? 32. 3. 32. 32. Kan nomor BP. Iya, 32, Pak. Ini yang harus Anda pahami. Ini harus Anda pahami ya. Ini Anda pahami. Nah, bedanya. Apa bedanya ini? Saya tahu sedang wajar. Ini apa tadi perannya? Primary. Nah, primary key. Yang belakangnya? Foreign key. Jadi sebenarnya ini foreign key, ini foreign key. Sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Oke, jadi
Ini dipahami, ini ada berapa jawaban rekodnya di bawah ini? Berapa jumlah harusnya? Kalau mahasiswa 32, mata kuliah ada 9, berapa harusnya? 32 kali 9. 32 kali 9. Jadi bagaimana mengetik yang tercepat? Copy paste. Gitu caranya. Jadi pekerjaan Anda sebentar, enggak lama jadinya. Oke, bisa dipahami? Nah, ini latihan Anda. Nanti ada isi itu. Berikut. Nah, ini lagi. Ini kondisinya dalam bentuk apa ini? Normal keberapa itu? Ini kondisinya normal keberapa ini? Normal 1. Oh, sorry, ada lagi nih di atas. Harusnya ini saya bedakan. Nah, ini normal keberapa ini? Yang tahu normal keberapa itu? Jawabannya Yang nomor, Pak. Apa yang kode, Pak? Jawabannya belum Normal. belum normal. Maka pekerjaan Anda harus melakukan normalisasi. Nah, normalisasi. Nah, normalisasinya kemana? Mulai dari yang pertama tadi, jadikan 1 NF dulu, jadikan 2 NF, sampai 3 NF. Nah, sekarang saya lihatkan. Ini hasilnya sudah saya bantu. Sehingga Anda aplikasikan nanti dengan data Anda. Ini normal keberapa ini yang ini? Yang di bawah ini? 1, 2, 3 atau berapa? 3. Ini sudah menjadi 3 NF. Oke, sudah menjadi 3 NF. Bisa dipahami? Nah, Anda harus banyak latihan. Ini latihan-latihan aja nih. Nanti Anda lengkapi. Saya menunggu nanti jawaban Anda. Pekerjaan dengan Excel kalau yang ini. Selesai nanti baru dimasukkan ke Microsoft Access. Nah, mungkin minggu depan Microsoft Access-nya. Pemahaman normalisasi dulu. Oke. Saya lanjut. Berarti ini sudah selesai ya. Berarti nanti isiannya di sini apa? Sama dengan tadi kembali. Ini buat nama kode mata kuliah. Semuanya semester 3. Ini tabel kelas. Tabel kelas Anda lihat di daftar kalau ada. Nomor NIDN dosen dibuat-buat saja. Nama dosen dibuat-buat saja kalau Anda hafal. Bisa dipahami? Nama mahasiswa tadi sudah tahu kan, nama teman Anda aja cukup isinya 32. Nanti Anda gabung ke sini. Nah, pertemuan itu ada 1 sampai 16. Anda buat hadir semuanya atau ada yang izin atau alfa, terserah. Oke, bisa dipahami? Ini contoh dan latihan yang harus Anda lengkapi. Yang tugas Anda nanti juga ada. Oke, berikut. Selesai ini, Anda buat data dictionary. Ini seperti ini contohnya. Ini kamus data. Nah, buat kamus data ini gampang, definisi dari tadi. Ini namanya tadi tabel mata kuliah. Nah, sama dengan data mata kuliah. Nah, membuat ini harus Anda pahami. Ini jabaran untuk ke dalam Microsoft Access nantinya. Nah, tadi ada kode mata kuliah, nama mata kuliah. Apa lagi yang harus Anda tambah? Saya tidak lengkap. Ini Anda kerjanya melengkapi. Sudah kode mata kuliah, apa lagi? SKS. SKS. Ya, SKS, betul. SKS. Sudah itu jenisnya, ambil teks saja dulu Anda baru pertama tahu. Nanti bisa variasinya yang lain. Berapa isian SKS itu berapa digit? Nanti Anda sampai semester 6. Ya, cukup 1. Ya, 1. Dan seterusnya. Ini yang data dictionary. Nah, begitu juga untuk dosen. Semua tabel-tabel ini Anda buat kamus datanya sehingga hasilnya seperti semua tabel. Oke. Nah, itu tugas-tugas yang harus Anda lengkapi. Ada pertanyaan?
Nah, jika tidak, lanjut dengan latihan. Nah, itu kerja Anda. Berikut. Ini lagi yang harus Anda pahami. Nah, saya tidak menjelaskan, keterangan sudah ada di sini. Ini juga PR Anda, sampai nanti membuat ini yang lengkap. Contohnya juga sudah ada, Anda analisa nih. Nah, ini sudah ada nih contoh yang analisa, namanya analisa tabel. Ya. Yang belum di sini apa? Kalau tabel sudah ada, lalu tentukan bentuk relasi, ini sudah ada. Buat ini yang belum, DRD-nya yang belum, ininya yang belum. Ini next week, nomor 5 untuk minggu depan. Berarti tugasnya enggak pakai Microsoft Access, Pak? Belum, tetap ini dulu. Belum, Pak. Kalau nggak, ya pahami ini belajar yang penting, ini minggu depan. Berarti dikirimnya tanpa Microsoft Access kan, Pak? Tanpa akses, cukup membuat namanya. Tapi Baik, ini Pak. ada Terima gambar kasih. ERD-nya bisa Anda buat dengan insert draw di sini, tetapi lebih sulit. Kalau Anda bisa punya Visio, buat dengan Visio. Oke, lanjut. Contoh yang lain. Ini juga Anda selesaikan. Saya tidak menganalisa lagi. Apa yang terjadi, Anda yang menceritakan. Anda yang isi nanti. Oke. Ini contoh latihan dan tugas-tugas Anda yang harus Anda lengkapi. Semua yang ini nanti Anda jawab. Ini untuk pembelajaran hari ini. Yang tugas untuk dikumpul minggu depan juga ada. Nah, lihat slide saya berikut. Oke. Nah, ada yang tidur nggak? Karena di rumah ada yang tidur. Oke. Saya beralih slide. Normalisasi. Ini. Berubah. Nah, lihat ini. Ini pekerjaan tugas Anda untuk minggu depan. Di-upload di e-learning. Dalam bentuk Microsoft, Excel, dan gambar Visio. Ingat, sekarang sudah pertemuan keberapa? Sudah minggu keberapa? Keempat, Pak. Keempat. 3 kali lagi UTS. Ini nanti tanpa terasa cepat berlalu. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk tugas yang dikirim Anda, yang pekerjaan Anda yang tadi itu yang saya suruh kerjakan. Anda harus pakai laptop. Nanti saya tunggu jawabannya bisa via WA atau lihatkan demo seperti saya ini. Anda bisa men-share ke saya melihatkan hasilnya. Oke, selamat bekerja dan selamat membuat. Ya. Nah, isiannya tentu data-data Anda. Kan Anda bisa saling chatting sesama Anda. Di grup bisa. Kalau nggak tahu. Boleh diskusi. Dengan catatan Anda tidak kirim file jawaban. Oke. Silakan bekerja. Boleh Anda close layar Anda, enggak apa-apa. Nanti pas saya panggil, ada lagi. Absen diisi pada e-learn-nya. Buka layar lagi. Ini yang hadir 25. 7 lagi gimana ini? 25 kurang saya 1, berarti 24. 24 berarti 8 lagi mana itu? Hadir 24, 8 absen. Oke, ada pertanyaan? Ya. Halo, silakan siapa yang bertanya? Angkat tangannya, saya kelihatan bisa memperhatikan siapa. Ada yang mau bertanya? Ini, matikan. Sorry. Coba Atika, apa? Oh, teman saya di kampung nggak ada sinyalnya, Pak. Nah, itu akan ada sekarang namanya apa? MB bantuan nano itu. Pergi ke nagari-nagari, cari jaringan di sana. Kalau seperti ini Anda belajar ketinggalan nanti ya. Coba bilang seperti itu. Atau berpindah lokasi.
kan saya nggak bisa memantau keadaan itu. Ada sesama teman, tolong berkomunikasi, ya. Atau grup WA kan juga dia ada kan? Ada, Pak. Ketika, kan bahan juga ada di anak saya. Baca di situ, pelajari itu. Nanti filenya, kalau nggak masuk e-learning, dia gimana ambil absennya nanti? Itu yang saya susah. Dia harus komunikasi dengan saya. Tolong dibilang seperti itu. Baik, Pak. Ya, bantu seperti itu supaya, nah. Jadi bahan, bagus Anda sampaikan itu. Jadi saya bisa memantau yang di luar daerah itu. Ya, sarankan mungkin Atika jauh nggak dari dia? Jauh, Pak. Dia di pesisir, Pak. Ada nggak orang pesisir di sini lagi? Ada yang dari pesisir lagi nggak? Biasanya pesisir itu jaringan bagus juga. Sarankan dia arah ke kota untuk, kan harus ke kota Padang dia, di kota yang mendekati ada jaringan. Kan ada bantuan dari Kemendikbud nanti itu yang harus digunakan. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Ada yang lain enggak? Kalau enggak, saya yakin Anda harus bisa menyelesaikannya. Nah, nanti saya tunggu. Saya kembali lagi nanti. Sebelum penyelesaiannya nanti saya lihat. Anda harus menyiapkan apa adanya. Saya bisa segini, harus lihatkan. Tapi jangan kosong, berarti Anda enggak berusaha. Oke? Nah, selamat bekerja. Boleh layar dimatikan. Atau gimana supaya Anda hemat pulsa juga boleh Anda exit dulu, nanti masuk lagi, silakan. Oke ya, silakan bekerja.